Pernah nggak sih Anda di posisi bingung milih hadiah gitu? Kayak buat wisuda temen, atau ulang tahun saudara, atau mungkin cuma mau bilang makasih gitu. Rasanya, dilema ini umum banget ya. Iya, sering banget itu kejadian, apalagi pilihannya makin banyak sekarang ya. Nah, pas banget. Deep dive kita kali ini mau ngebahas soal itu. Ada opini menarik nih dari seorang pengamat tren gaya hidup. Fokusnya itu ke bisnis buket sama hampers. Ada prediksinya juga loh buat 2026 nanti. Oh, menarik tuh soal hampers dan buket ya. Iya, jadi misi kita nih ya, mau coba gali insight sama prediksi paling oke dari tulisan ini. Siap ya? Oke, kita bongkar bareng-bareng artikel ini. Oke, siap. Tapi sebelum masuk ke prediksi, mungkin perlu di-highlight juga ya konteksnya sedikit. Artikel itu kan nyinggung soal gimana cara kita kasih hadiah itu berubah. Apalagi pasca pandemi kemarin. Rasanya hadiah itu jadi kayak cara kita hadir secara emosi gitu. Jadi pengganti ketemu langsung kan? Bener banget. Jadi bukan sekedar barang ya, lebih ke perasaan. Betul. Makanya bisnis ini dibilang relevan banget. Yang dijual itu koneksi, perhatian, ya emosi itu tadi. Bukan cuma produk fisiknya aja. Oke, paham. Dan kayaknya emosi ini laku keras ya. Soalnya artikel ini juga nyebut ada ledakan pertumbuhan loh di bisnis ini. Alasan utamanya yaitu tadi, karena menyentuh emosi, terus juga dan perayaan bakal selalu ada ya dalam hidup. Kita bisa lihat sendiri Dela di Instagram, di TikTok, wah penuh banget tuh sama kreasi buket sama hampers. Tepat sekali. Dan ini bukan cuma tren musiman gitu loh menurut artikelnya, tapi akarnya lebih dalam di kebutuhan dasar kita sebagai manusia, buat terhubung, buat nunjukin rasa sayang, berbagi senang. Nah, buket dan hampers ini jadi medium yang pas banget buat nyampein itu semua. Nah, ini nih yang bikin penasaran. Prediksi tren buat 2026. Artikel ini nyebut beberapa poin. Yang pertama, katanya hyper-personalization. Gimana tuh maksudnya? Contohnya di artikel itu ada Wisuda Survival Kit. Isinya benar-benar spesifik, kayak kopi kesukaan si penerima, atau voucher streaming, playlist lagu penyemangat. Wah, ini jadi menarik banget ya. Iya, ini pergeseran yang lumayan fundamental sih. Fokusnya itu nggak lagi cuma di barangnya, tapi di pemahaman yang mendalam banget soal si penerima. Jadi hadiahnya tuh benar-benar kena di hati. Nilainya di situ. Artikel itu bahkan sampai nyebut pelakunya penerjemah perasaan. Keren ya istilahnya. Penerjemah perasaan. Wah, dalam juga ya. Oke, dicatat. Terus, tren kedua nih, the unboxing experience. Jadi pengalaman pas buka kadonya itu sama pentingnya sama isi kadonya. Harus estetik, kartunya unik, mungkin ada wangi-wangian pas dibuka. Ini cuma biar keren di videoin buat medsos aja atau gimana nih? Ada kaitannya pasti sama tren unboxing di medsos. Tapi ini lebih dari itu sih sebenarnya. Ini bagian dari apa yang disebut experience economy, ekonomi pengalaman. Jadi konsumen sekarang tuh mereka nggak cuma beli produk. Mereka beli cerita, beli momen, beli pengalaman yang nyertain produk itu. Oh gitu ya? Iya, unboxing yang bagus itu bisa bikin rasa senangnya lebih lama. Jadi kenangan tersendiri dan bisa diceritain lagi. Jadi nilai hadiahnya nambah gitu di mata penerima. Masuk akal, masuk akal. Selain personalisasi sama pengalaman, ada lagi nih yang di-highlight soal kesadaran lingkungan sama dukungan ke produk lokal. Contohnya pakai bungkus kain daur ulang atau isinya produk-produk dari UMKM lokal gitu. Keranjang anyaman dari pengrajin desa misalnya. Nah, ini sinyal kuat kalau kesadaran konsumen itu makin tinggi. Isu soal sustainability, dampak sosial, itu jadi pertimbangan penting sekarang pas milih. Jadi pas kita ngasih hadiah yang ada unsur ramah lingkungan atau dukung lokal, itu bukan cuma ngasih barang, tapi juga kayak ngasih statement soal nilai-nilai yang kita pegang. Oke, value statement. Menarik. Terus, tren terakhir yang dibahas, niche is the new mainstream. Maksudnya gimana tuh? Contoh di artikelnya tuh spesifik banget. Ada hampers buat yang suka tanaman, isinya bibit sama pot lucu gitu. Ada hampers me time buat ibu-ibu muda, isinya lilin aromaterapi, masker, teh herbal. Bahkan ada buket yang isinya bukan bunga, bisa snack, uang, atau produk skincare. Wah ini sih kreatifnya udah tanpa batas ya kayaknya. Justru itu, pasar itu kan makin pecah ya, makin terfragmentasi. Nah ini malah buka peluang yang luar biasa buat pemain di bisnis ini. Menurut artikel ini, sukses ke depannya itu ya tergantung banget sama kemampuan buat nemuin dan ngelayanin ceruk pasar yang spesifik ini. Kenal banget sama audiensnya, itu kuncinya, biar bisa bikin produk yang bener-bener nyambung sama mereka.
Jadi kalau kita rangkum nih ya, peluangnya sih oke banget ya kelihatannya. Modelnya juga bisa fleksibel, bisa mulai dari rumah malah. Tapi ya itu tantangannya pasti persaingan ketat banget. Terus kunci suksesnya apa dong kalau gitu, menurut artikel ini? Artikel ini nekenin banget. Kuncinya itu bukan lagi soal seberapa mewah barangnya atau seberapa mahal harganya. Udah bukan itu. Tapi lebih ke seberapa dalam pesan yang mau disampaikan. Seberapa otentik sentuhan personalnya. Dan yang penting lagi kemampuan buat bener-bener dengerin maunya pelanggan itu apa. Jadi intinya, Intinya ya, jadi solusi buat nyampein perasaan tadi, menjual kebahagiaan tapi dalam bentuk yang paling pas buat si penerima. Itu intinya. Oke, jelas banget. Jadi rangkuman singkat deep dive kita kali ini dari opini tersebut, masa depan bisnis buket dan hampers itu ada di personalisasi yang dalam, pengalaman unboxing yang memorable, ada unsur sustainability dan dukung lokal, jago nargetin pasar niche, dan yang paling utama jadi penerjemah perasaan yang handal. Nah, nyambung lagi nih ke ide penerjemah perasaan itu. Mungkin ada satu pertanyaan lanjutan yang menarik buat Anda renungkan sendiri ya setelah ini. Gimana caranya sebuah bisnis bisa benar-benar otentik dan efektif jadi penerjemah perasaan tanpa jadi kesannya maksa atau terlalu ikut campur urusan pribadi. Apalagi kalau bisnisnya makin gede, butuh skala. Gimana caranya biar sentuhan personalnya nggak hilang? Pertanyaan yang bagus banget buat jadi bahan pemikiran. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak deep dive kita kali ini. Ya, sampai ketemu lagi di penjelajahan sumber berikutnya.